Film Ozora menjadi sangat preachy ketika dimunculkan sosok ustadz yang entah memang kejadian sesungguhnya seperti itu atau memang penempatan karakter nggak ada yang cocok selain tausiah saat demo di depan kantor polisi. Agak-agak nggak mudeng sih sayanya. Kalau kalian terus tutupi lama-lama polsek ini, kami tutup sekalian. Bakar aja sekalian. Salam sinema sahabat sinemalogi. Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel adalah film drama yang disutradarai Anggi Umbara dan Bonti Umbara. Film ini dibintangi Chico Jericho, Muzaki Ramdan, Tika Bravani, Erdin Wedrayana, Doni Damara, Anissa Kaila, Arsyal Azizan, Hana Saraswati, Zeni Zhang, Sinyo, Rizky Hanggono, Matias Mucus, dan lain-lain. Jonathan yang diperankan Chico Jericho harus berjuang menyelamatkan nyawa sang putra yaitu David Ozora yang diperankan Muzaki Ramdan yang dianiaya anak pejabat tinggi negara hingga koma. Kondisi David Ozora menjadi viral lalu bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia yang beragam agama serta kepercayaan mereka melakukan doa bersama mengharapkan mukjizat untuk kesembuhan sang anak. Bersama kedua sahabat, Melissa yang diperankan Tika Bravani dan Rustam yang diperankan Rizky Hanggono, Jonathan terus memperjuangkan keadilan, di mana Dennis yang diperankan Erdin Wedrayana, sang penganiaya terus mendapatkan bantuan dan keringanan dari sistem yang dipertanyakan kebersihannya dalam menerapkan hukum. Karena peranan dan jabatan sang ayah yang mengaku sebagai penguasa Jakarta Selatan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Awalnya saya skeptis mendengar kabar soal Anggi yang ingin memfilmkan kisah David Ozora menjadi sebuah tontonan yang diharapkan bisa memberi gambaran tentang apa yang terjadi pada saat itu. Memang sih, di filmnya penonton bakal diberitahu bagaimana kisah sekelumit hidup seorang David Ozora sebelum dan sesudah mendapatkan penganiayaan tersebut. Bagaimana sikap keluarga David Ozora, teman-teman sekolah, tongkrongan, kisah percintaan, dan kapasitas intelektual yang dia miliki. Di film digambarkan cukup detail. Hanya saja alur film masih terasa kaku. Cerita juga nggak linear. Penambahan flashback yang difungsikan sebagai penguat cerita menjadi terasa kasar dan kurang enak dirasakan. Mungkin karena kebutuhan dramatisasi yang saya rasa sangat berlebihan. Jatuhnya, saya seakan ikut sepakat kalau film ini masih mengandung unsur drama sinetron yang sangat kentara. Dari segi cerita misalnya, hal-hal yang teknis termasuk urusan administrasi rumah sakit pun disertakan sebagai detail cerita. Padahal menurut saya gak perlu dan bisa diisi dengan materi lain yang bisa difungsikan untuk menebalkan cerita. Ozora dibalut dengan nuansa religi yang lebih kental. Bisa jadi karena background ayah David yang mu'alaf, termasuk David Ozora sendiri. Juga keterlibatan Banser Ansor di film sehingga bisa dijadikan pondasi untuk memoles drama yang agak religi ini. Bahkan karena ada part dalam kisah David selama koma, dia bertemu dengan sosok petinggi NU, kiranya bakal muncul setting Labuan Bajo dan Petronas sesuai dengan apa yang pernah dituturkan Ozora. Nampaknya adegan mimpi itu dibikin seadanya dan seikhlasnya. Pastinya film Ozora menjadi sangat preachy ketika dimunculkan sosok ustadz yang entah memang kejadian sesungguhnya seperti itu atau memang penempatan karakter nggak ada yang cocok selain tausiah saat demo di depan kantor polisi. Agak-agak nggak mudeng sih sayanya. Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel menjadi sebuah film yang sebenarnya bisa menjadi lebih ideal dan enak ditonton bila memiliki pola yang tidak memaksa penonton untuk larut dalam empati dan simpati. Ketimbang sebuah drama yang isinya orang-orang emosional dan seakan butuh validasi kalau Mario Dennis beserta keluarganya adalah orang-orang yang berdebah padahal mereka lebih dari itu. Di sini sorotan ceritanya berfokus pada point of view Jonathan sang ayah, David Ozora, dan sisanya point of view pelengkap yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan mengambil point of view Mario Dandi atau ayahnya sekalian. Sehingga penggambaran karakter mereka lebih keluar dan gak nanggung. Kita taunya Mario Dennis agak-agak psycho, tapi kita nggak pernah tahu nih kenapa dia bisa jadi seperti itu.
Meski dalam salah satu dialog mengatakan bahwa kesalahan yang sudah diperbuat oleh seorang anak itu adalah kegagalan pola asuh dari orang tua. Ya hanya sebatas kata-kata, tidak lebih. Ozora juga blak-blakan menyinggung arogansi dari seorang praktisi pejabat yang lalai dalam tugas. Hanya saja di film ini, jatah frame karakter antagonisnya tidak terlalu banyak, malah secukupnya. Termasuk pas adegan penganiayaannya, menurut saya kurang bikin gong. Karena beberapa adegan yang menurut saya gerakan-gerakannya kurang real, termasuk pemukulan dan penendangannya. Kengeriannya tidak terlalu nyampe ke saya, tapi secara keseluruhan kualitas para pemainnya nggak perlu diragukan lagi. Dari Chico Jericho, Muzaki Ramdan, Doni Damara, Rizky Hanggono, Erdin Werdayana, Tika Bravani sanggup berchemistry. Sayang penampilan para ekstras nggak smooth actingnya, jadi bikin kesel dan ya kayak nonton sinetron. Dan juga kemunculan cameo yang kok agaknya terasa banget dipaksakan. Saya jadi agak kepo bagaimana trik seorang Anggi Umbara bisa menggait para aktor kawakan untuk bermain di filmnya yang cukup ajaib ini. Kok bisa dan kok mau? Saya jadi bertanya-tanya, apakah penampakan toples-toples ikan cupang dimaksudkan untuk mewakili filosofi yang sedang dibangun dalam pondasi cerita? Atau mungkin saya ketiduran pas ada scene yang ngebahas soal ikan itu? Dari teknis dan make up, saya lumayan keganggu dengan rekonstruksi luka di raut wajah David Ozora, termasuk darah yang digunakan. Nggak terlihat alami sama sekali. Sesekali darah yang menempel bagaikan ronah merah lipstick waterproof yang dipaksakan ada. Ibaratnya ya stok darah buatan habis, yang berdampak pada kurangnya kredibilitas dan intensitas dramatis dari adegan-adegan kritis di film ini. Apalagi untuk sebuah film yang mengandalkan kebrutalan sebagai inti cerita, kayaknya menjadi terlihat tidak natural adalah bentuk kecacatan visual yang cukup fatal. Pada akhirnya, Ozora adalah film drama yang bisa keangkat kualitasnya oleh performa luar biasa Chico Jericho. Namun, film ini kehilangan beberapa poin penting karena elemen narasi yang usang, termasuk make up yang gak meyakinkan dan terlihat asal-asalan. Film-film kayak gini tuh jadi bikin saya overthinking. Bisa jadi kan kalau tujuannya film ini dibikin untuk kebutuhan cuci duit. Semoga enggak lah ya. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.